Halo, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun ya. Amin. By the way, kali ini aku akan membawakan kisah tentang seorang wanita pertama yang dijatuhi hukuman mati di negara Virginia. So, mau tahu bagaimana cerita selengkapnya? Check it out. Teresa Wilson tumbuh dalam kemiskinan di Danville, Virginia, tempat kedua orang tuanya bekerja di pabrik tekstil. Teresa bernyanyi di sebuah gereja selama masa mudanya. Pada usia 16 tahun, dia putus sekolah dan menikah dengan seorang pria yang dia temui di gereja itu. Pasangan itu memiliki seorang putri bernama Christy Lynn Bean, tetapi pernikahan itu segera berakhir dengan perceraian. Setelah itu, Teresa beralih ke alkohol dan obat penghilang rasa sakit. Ibu mertuanya Mary Bean menggambarkan Teresa sebagai orang yang tidak benar. Setelah berimigrasi di antara lusi dan pekerjaan bergaji rendah, Teresa Wilson Bean akhirnya mendapatkan pekerjaan pada musim semi tahun 2000 di pabrik tekstil Sungai Dan, di mana atasannya adalah Julian Clifton Lewis Jr. Julian adalah seorang duda dengan 3 anak dewasa, Jason, Charles, dan Kathy. Dia kehilangan istrinya karena penyakit yang lama dan sulit pada bulan Januari tahun itu. Teresa Bean adalah seorang janda cerai dengan seorang putri berusia 16 tahun. 2 bulan setelah mereka bertemu, Teresa pindah dengan Julian dan mereka segera menikah. Pada Desember 2001, putra Julian, Jason Lewis, tewas dalam sebuah kecelakaan. Julian menerima lebih dari $200.000 dari polis asuransi jiwa yang dia tempatkan di rekening yang hanya bisa dia akses. Beberapa bulan kemudian, dia menggunakan uang itu untuk membeli 5 hektar tanah dan rumah mobil di Pittsylvania Country, Virginia, tempat dia dan Teresa mulai tinggal. Pada Agustus 2002, putra Julian CG, seorang tentara cadangan, harus melapor untuk tugas aktif di Garda Nasional. Untuk mengantisipasi penempatannya ke Irak, ia membeli polis asuransi jiwa sejumlah $250.000 dan menamai ayahnya sebagai penerima manfaat utama dan Teresa Lewis sebagai penerima manfaat kedua. Pada musim panas 2002, Teresa Lewis bertemu dengan Matthew Schellenberger berusia 22 tahun dan Rudy Fuller berusia 19 tahun saat berbelanja di Walmart. Setelah pertemuan mereka, Teresa memulai hubungan wik-wik dengan Schellenberger. Dia mulai memodelkan pakaian dalam untuk kedua pria dan akhirnya melakukan hubungan wik-wik dengan mereka berdua. Schellenberger ingin menjadi kepala jaringan distributor obat-obatan terlarang, tetapi dia membutuhkan uang untuk memulainya. Jika itu tidak berhasil baginya, tujuan berikutnya adalah menjadi pembunuh bayaran yang diakui secara nasional untuk mafia. Fuller di sisi lain tidak banyak bicara tentang tujuan masa depannya. Dia tampak puas mengikuti Schellenberger berkeliling. Teresa Lewis memperkenalkan putrinya yang berusia 16 tahun pada pria lain dan saat diparkir di tempat parkir, putrinya dan Fuller melakukan hubungan wik-wik di satu mobil. Sementara Lewis dan Schellenberger melakukan hubungan wik-wik di kendaraan lain. Pada akhir September 2002, Teresa dan Schellenberger menyusun rencana untuk membunuh Julian dan kemudian berbagi uang yang akan didapatkannya dari tanah miliknya. Rencananya adalah memaksa Julian keluar dari jalan, membunuhnya, dan membuatnya tampak seperti perampokan. Pada tanggal 23 Oktober 2002, Teresa memberi orang-orang itu $1.200 untuk membeli senjata dan amunisi yang diperlukan untuk melaksanakan rencana mereka. Namun sebelum mereka bisa membunuh Julian, kendaraan ketiga melaju terlalu dekat dengan mobil Julian, sehingga anak laki-laki itu memaksanya keluar dari jalan. Ketiga konspirator membuat rencana kedua untuk membunuh Julian. Mereka juga memutuskan akan membunuh putra Julian CG ketika dia kembali ke rumah untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Hadiah mereka untuk rencana ini adalah warisan Teresa dan kemudian berbagi 2 polis asuransi jiwa, ayah dan anak. Ketika Teresa mengetahui bahwa CG berencana mengunjungi ayahnya dan bahwa dia tinggal di rumah Louis pada 29-30 Oktober 2002, rencananya berubah sehingga ayah dan putranya
dapat dibunuh pada saat yang bersamaan. Pada dini hari 30 Oktober 2002, Shellenberger dan Fuller memasuki rumah mobil Louis melalui pintu belakang yang dia biarkan terbuka oleh Teresa untuk mereka. Kedua pria itu membawa senapan yang dibeli Teresa untuk mereka. Ketika mereka memasuki kamar tidur utama, mereka menemukan Teresa tertidur di samping Julian. Shellenberger membangunkannya. Setelah Teresa pindah ke dapur, Shellenberger menembak Julian beberapa kali. Teresa kemudian kembali ke kamar tidur. Saat Julian berjuang untuk hidupnya, dia mengambil celana dan dompetnya dan kembali ke dapur. Saat Shellenberger membunuh Julian, Fuller pergi ke kamar CG dan menembaknya beberapa kali. Dia kemudian bergabung dengan dua orang lainnya di dapur saat mereka mengosongkan dompet Julian. Khawatir CG mungkin masih hidup, Fuller mengambil senapan Shellenberger dan menembak CG dua kali lagi. Shellenberger dan Fuller kemudian meninggalkan rumah setelah mengambil beberapa peluru senapan dan membagi $300 yang ditemukan di dompet Julian. Selama 45 menit berikutnya, Teresa tinggal di dalam rumah dan menelepon mantan mertuanya Mary Bean dan sahabatnya Debbie Yates, tetapi tidak menelepon pihak berwenang untuk meminta bantuan. Sekitar jam 3.55 pagi, Louis menelpon 911 dan melaporkan bahwa seorang pria telah mendobrak rumahnya sekitar pukul 3.15 atau 3.30. Dia telah menembak dan membunuh suami dan anak tirinya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa penyusup telah memasuki kamar tidur tempat dia dan suaminya tidur. Dia menyuruhnya bangun. Dia kemudian mengikuti instruksi suaminya untuk pergi ke kamar mandi. Saat mengunci diri di kamar mandi, dia mendengar 4 atau 5 ledakan senapan. Deputi Sheriff tiba di rumah Louis sekitar pukul 4.18. Louis memberitahu para deputi bahwa tubuh suaminya ada di lantai di kamar tidur utama dan bahwa tubuh anak tirinya ada di kamar lain. Ketika para petugas memasuki kamar tidur utama, mereka menemukan Julian terluka parah, tetapi masih hidup dan berbicara. Dia mengerang dan mengucapkan, "Baby, baby, baby, baby." Julian memberitahu petugas bahwa istrinya tahu siapa yang menembaknya. Dia meninggal tidak lama kemudian. Saat diberitahu bahwa Julian dan CG sudah meninggal, Teresa tampak tidak kesal di hadapan petugas. Penyelidik mewawancarai Teresa. Dalam satu wawancara, dia mengklaim Julian telah menyerangnya secara fisik beberapa hari sebelum pembunuhan. Meski begitu, dia menyangkal membunuhnya atau memiliki pengetahuan tentang siapa yang mungkin telah membunuhnya. Teresa juga memberitahu penyidik bahwa dia dan Julian telah berbicara dan berdoa bersama malam itu. Ketika Julian sudah tiba, dia pergi ke dapur untuk mengemas makan siangnya untuk hari berikutnya. Penyelidik menemukan tas bekal di lemari es dengan catatan terlampir yang dituliskan, "Aku sayang kamu, aku harap harimu menyenangkan." Dia juga menggambarkan wajah tersenyum di tas dan menulis di dalamnya, "Aku merindukanmu saat kamu pergi." Teresa menelepon putri Julian, Katie, pada malam pembunuhan dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah membuat pengaturan yang diperlukan dengan rumah duka, tetapi dia membutuhkan nama beberapa anggota keluarga Julian. Dia memberitahu Katie bahwa dia tidak perlu datang ke rumah duka pada hari berikutnya. Ketika keesokan harinya, Katie muncul di rumah duka. Teresa mengatakan kepadanya bahwa dia adalah satu-satunya penerima manfaat dari segalanya dan bahwa uang bukan lagi sebuah benda. Kemudian di pagi yang sama, Teresa menelpon supervisor Julian, Mike Campbell, dan memberitahunya bahwa Julian telah dibunuh. Dia bertanya apakah dia bisa mengambil gaji Julian. Dia mengatakan kepadanya bahwa cek akan siap pada pukul 4 sore, tetapi Teresa tidak pernah muncul. Dia juga menginformasikan bahwa dia adalah penerima manfaat kedua dari polis asuransi jiwa milik CG. Booker memberitahunya bahwa dia akan diberitahu dalam waktu 24 jam untuk mengetahui kapan dia akan menerima tunjangan kematian CG. Pada hari pemakaman, Teresa menelepon putri Julian, Katie, sebelum kebaktian. Dia memberitahu Katie bahwa rambut dan kukunya telah dirapikan, dan dia telah membeli setelan yang indah untuk dikenakan ke pemakaman. Selama percakapan, dia juga menanyakan apakah Katie tertarik untuk membeli rumah mobil Julian.
Penyelidik mengetahui bahwa Teresa telah mencoba menarik $50.000 dari salah satu akun Julian. Dia telah melakukan pekerjaan yang buruk dengan memalsukan tanda tangan Julian pada cek tersebut, dan pegawai bank tersebut menolak untuk mencairkannya. Detektif juga mengetahui Teresa menyadari berapa banyak uang yang akan dia terima setelah kematian suami dan anak tirinya. Berbulan-bulan sebelum kematian mereka, dia secara tidak sengaja memberitahu temannya jumlah pembayaran tunai yang akan diberikan kepadanya jika Julian dan CG mati. 5 hari setelah pembunuhan itu, Teresa menelpon Boker untuk meminta agar dia diberikan barang pribadi CG. Letnan Boker memberitahunya bahwa barang pribadi itu akan diberikan kepada saudara perempuan CG, Kathy Clifton, kerabat terdekatnya. Ini membuat Teresa marah dan dia terus membicarakan masalah ini dengan Boker. Ketika Letnan Boker menolak untuk mengalah, dia kembali bertanya tentang uang asuransi jiwa, mengingatkannya lagi bahwa dia adalah penerima manfaat kedua. Ketika Letnan Boker memberitahunya bahwa dia masih berhak atas asuransi jiwa, Louis menjawab, "Tidak apa-apa, Kathy dapat memperoleh semua pengaruhnya selama saya mendapatkan uang." Pada 7 November 2002, penyelidik bertemu lagi dengan Teresa Louis dan menyerahkan semua bukti yang mereka miliki untuk melawannya. Dia kemudian mengaku telah menawarkan uang kepada Shellenberger untuk membunuh Julian. Dia secara salah mengklaim bahwa Shellenberger memiliki Julian dan CG sebelum uang Julian dan meninggalkan rumah mobil. Dia berkata bahwa Shellenberger mengharapkan untuk menerima setengah dari uang asuransi. Tetapi dia telah berubah pikiran dan memutuskan bahwa dia ingin menyimpan semua itu untuk dirinya sendiri. Dia menemani penyelidik ke rumah Shellenberger, di mana dia mengidentifikasi dia sebagai rekan konspiratornya. Keesokan harinya, Teresa mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya jujur keterlibatan Fuller dalam pembunuhan tersebut dan bahwa putrinya yang berusia 16 tahun telah membantu merencanakan pembunuhan tersebut. Ketika seorang pengacara diberikan kasus pembunuhan yang sama kejamnya dengan kasus Louis, tujuannya beralih dari mencoba menemukan klien tidak bersalah untuk mencoba menghindari hukuman mati. Di bawah hukum Virginia, jika terdakwa mengaku bersalah atas pembunuhan besar-besaran, hakim melakukan proses hukuman tanpa juri. Jika terdakwanya mengaku tidak bersalah, pengadilan persidangan dapat menentukan kasus hanya dengan persetujuan dari tergugat dan persetujuan dari persemakmuran. Pengacara yang ditunjuk Louis, David Furrow, dan Thomas Baylock memiliki banyak pengalaman dalam kasus pembunuhan besar-besaran dan tahu bahwa hakim pengadilan yang ditujukan tidak pernah menjatuhkan hukuman mati pada terdakwa modal. Mereka juga tahu bahwa hakim akan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Fuller berdasarkan perjanjian pembelaan yang dibuat dengan jaksa penuntut, yaitu Louis bersaksi melawan Shellenberger dan Fuller. Juga mereka terhadap hakim akan menunjukkan keringanan karena Louis akhirnya bekerja sama dengan penyelidik dan menyerahkan identitas Shellenberger, Fuller, dan bahkan putrinya sebagai kaki tangan. Berdasarkan hal ini, fakta keji yang muncul dalam kejahatan pembunuhan untuk disewa untung. Pengacara Louis merasa bahwa kesempatan terbaiknya untuk menghindari hukuman mati adalah dengan mengaku bersalah dan menggunakan hak hukumnya untuk dihukum oleh hakim. Louis setuju. Sebelum permohonan Louis, dia menjalani penilaian kompetensi oleh Barbara G., seorang psikiater forensik bersertifikat. Dia juga mengikuti tes IQ. Menurut Dr. Haskin, pengujian tersebut menunjukkan bahwa Louis memiliki IQ skala penuh 72. Ini menempatkannya pada rentang batas fungsi intelektual 71-84, tetapi tidak pada atau di bawah tingkat keterbelakangan mental. Psikiater melaporkan bahwa Louis kompeten untuk mengajukan permohonan dan bahwa dia mampu memahami dan menghargai kemungkinan hasil. Hakim menanyai Louis, memastikan bahwa dia mengerti bahwa dia melepaskan haknya untuk menjadi juri dan bahwa dia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau mati. Puas bahwa dia mengerti, dia menjadwalkan proses hukum. Berdasarkan kejahatannya, hakim menjatuhkan hukuman mati pada Louis. Hakim mengatakan bahwa keputusannya menjadi lebih sulit karena fakta bahwa Louis bekerja sama dengan penyelidikan
dan bahwa dia telah mengaku bersalah. Tetapi sebagai istri dan ibu tiri para korban, dia telah terlibat dalam pembunuhan berdarah dingin tanpa ampun terhadap dua pria. Mengerikan dan tidak manusiawi untuk mencari keuntungan yang sesuai dengan definisi dari tindakan yang keterlaluan atau keji atau bahkan mengerikan. Dia berkata bahwa dia telah memikat laki-laki dan anak perempuannya yang masih remaja ke dalam jaringan penipuan dan seks dan keserakahan dan pembunuhan. Dan dalam waktu yang sangat singkat, sejak bertemu dengan laki-laki, dia telah merekrut mereka terlibat dalam perencanaan dan penyelesaian pembunuhan ini. Dan dalam 1 minggu sebelum pembunuhan yang sebenarnya, dia telah melakukan upaya yang gagal pada nyawa Julian. Hakim memanggilnya kepala ular ini. Dia mengatakan dia yakin bahwa Louis menunggu sampai dia mengira Julian sudah mati sebelum dia menelepon polisi dan bahwa dia membiarkannya menderita tanpa perasaan sama sekali dengan sikap dingin yang mutlak. Teresa Louis dieksekusi pada 23 September 2010 pukul 9 malam dengan suntikan mematikan di pusat permasyarakatan Greenville di Jarrett, Virginia. Ditanya apakah dia memiliki kata-kata terakhir, Louis berkata, "Saya hanya ingin Kathy tahu bahwa saya mencintainya dan saya sangat menyesal." Kathy Clifton, putri Julian Louis dan saudara perempuan C.J. Louis, menghadiri eksekusi tersebut. Teresa Louis adalah wanita pertama yang dieksekusi di negara bagian Virginia sejak 1912 dan wanita pertama di negara bagian yang meninggal karena suntikan mematikan. Para pria bersenjata, Shellenberger dan Fuller, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Shellenberger bunuh diri di penjara pada tahun 2006. Christy Lynn Bean, putri Louis, menjalani hukuman 5 tahun penjara karena dia mengetahui rencana pembunuhan tetapi gagal melaporkannya. Oke teman-teman, sekian dari cerita untuk kali ini. Jika kamu suka, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar aku tetap semangat upload video berikutnya. So, thank you for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye, assalamualaikum.